Selamat pagi teman-teman. Ada yang Selamat pagi, Ko Pagi, Abe. pagi. Namaste. Atma Namaste. Pagi kok Abe. Ada yang baru pertama Namaste. hadir. Pagi, Ko Abe. Namaste. Udah pernah semuanya ya ikut Gratitude Meditation ini ya. Oke. Tidak ada yang Saya pertama nih. belum. Lina. Oh, Bu Lina baru pertama kali. Oke, Iya, Pak. dari grup WhatsApp mana, Bu? Wah, nggak tahu ya yang mana ya, Pak. Oh, ada link pokoknya diklik gitu ya. Iya. Dari Saya grup pernah ketemu Bapak kan di Koabe, saya pernah ketemu di mana? Kali Pasir. Oh, oke. Siap. Enak sekali ya meditasinya ya. Oh, kerasa. Oke. Ya, terima kasih. Sama-sama. Nage, Bu. Bikin nage. Iya, sakau. Iya, bikin lagi. Betul. Ya. Lalu merindukan Ko Abe. Waduh, jangan merindukan saya. Oke. Pembahasan kali ini kita bahas. Sebetulnya saya nggak mau teman-teman nanti tergantung sama saya, tapi lebih bagaimana teman-teman membaca tanda-tanda di alam ini. Bagaimana kita jadi sign. Kan tadi kemarin malam tahu-tahu terinspirasi saya bikin artikel tentang tanda. Bagaimana kita berbicara dengan Tuhan, menanyakan Tuhan tentang hidup kita. Nah, sebetulnya kalau yang lebih advance lagi kayak Indra, dalam arti kata, rasakan apa kata pertama yang terlintas dalam pikiran. Tenangkan hati, duduk diam, seperti itu. Apa yang terlintas? Menanyakan ke angel seperti itu. Nah, tapi kalau saya lebih suka tanda-tanda yang lebih jelas lagi. Tanda-tanda yang lebih jelas lagi dari apapun sebetulnya. Dari status Facebook yang teman-teman, itu bisa semacam kita mendapatkan jawaban. Jadi intinya begini. Niatkan pertanyaannya dulu dalam hati, kemudian pekalah terhadap sekitar. Pekala terhadap sekitar bisa dari status Facebook atau dari hal-hal lainnya. Dan kemarin ini yang baru saya coba adalah angel number. Jadi begini. Angel number begini. Jadi itu bisa melalui sebentar. Angel number. Jadi angel number itu bisa angka kembar. Jadi 11, 22, 33, 44, 55, 66. Nah, seperti itu. Nah, angel number sendiri bisa 4 angka juga. Nah, kemarin ini saya praktekkan gini. Kalau saya ngelihat jam, wah, sekarang jam 22.57. Ketik aja di Google, angel number 2247 gitu misalnya. Itu pasti ada artiannya. Dan itu kurang lebih sesuai dengan apa yang kondisi yang saya alami sekarang. Nah, seperti itu, gampangnya seperti itu. Atau bisa dalam arti kata di Kristen atau Katolik. Niatkan hening sejenak bersatu dengan Tuhan, kemudian tanyakan, kemudian buka aja. Kelihatannya asal, tapi sebetulnya bawah sadar yang membimbing kita membuka halaman tersebut. Nah, kemudian lihat di halaman tersebut dan semacam ada kita ke ayat yang kayak menyala gitu loh. Menyala dalam arti kata yang kita terdorong baca ayat itu. Ya udah, itu jawabannya. Sesimpel itu. Dan kemudian kalau di ilmu yang modern dalam arti kata bisa dengan kartu tarot atau dengan coaching card, itu bisa seperti itu. Nah, sampai saat ini ada pertanyaan? Apa ada yang pernah praktek hal-hal seperti itu? Saya, Pak, mau tanya, Pak. Ya, gimana? Dengan Lina, Pak. Kalau di Islam pun begitu, Pak. Jadi angel number-nya lihat misalnya jam 22.10 gitu. Buka aja gitu Quran gitu, Pak, atau bagaimana? Oh, Terima kasih. oh,
Kalau yang angel number itu sih sebetulnya saya kurang nguasain angka-angka ya. Tapi saya melihat dari ini aja, gampangnya di Google aja. Jadi banyak tentang angel number seperti itu. Jadi angka itu menyiratkan sebetulnya ada kekuatan-kekuatannya, ada vibrasi-vibrasinya. Jadi kayak semacam banyak orang kayak 888 gitu. Itu adalah angka 8. 8 itu kan kayak apa ya? Kayak begini kan. Nah, itu kan kayak simbol sebetulnya infinity. Infinity ya kayak berkelanjutan. Nah, jadi kayak berkelanjutan kayak seperti ini itu kayak semacam kemakmuran dan keuangan kita yang mengalir terus-menerus. Nah, seperti itu. Angka-angka lain juga ada artiannya. Saya nggak kurang menguasai, tapi saya gampangnya cara praktisnya aja. Jadi tinggal di googling aja, di Google. Saya nggak tahu kalau misalnya teman-teman ada intuisi membuka misalnya ngelihat jam, terus ngelihat Al-Quran ada angkanya atau apa, silahkan. Atau ada Alkitab misalnya, 849 misalnya, terdorong untuk membuka misalnya Matius 8 ayat 50, silakan, apapun. Berkreasi aja. Jadi kita langsung eksperimen, dan kemudian nanti silakan sharing ya di grup gratitude tentang hal-hal ini. Jadi kita semakin bertumbuh, kita semakin peka sama alam ini. Nah, karena Tuhan di zaman sekarang ini tidak berbicara langsung, jelas, apalagi secara fisik gitu loh. Tapi lebih seperti, aduh, saya rasanya mendengar ini, rasanya. Nah, tapi kadang-kadang hal itu juga, kalau orang kayak saya, yang lebih ke logika, itu kadang-kadang, aduh, bener nggak ya, bener nggak ya. Saya lebih demen ada sesuatu yang fisik. Sesuatu yang fisik dalam arti kata, ya, dengan kartu, dengan apapun, dengan status Facebook orang lain, kadang-kadang pas saya mengalami hal-hal tertentu, status Facebook orang lain yang mengungkapkan isi hati saya. Akhirnya saya share. Nah, seperti itu. Oke, sampai saat ini ada sharing, ada ngobrol, ada tanya jawab, silakan. Boleh bertanya, Pak Pak Abe mau tanya. Ya. Ya kalau misalnya di Al-Quran itu kan kita niat, terus dibuka gitu kan 5:12 misalnya gitu. Iya, iya. Nah itu kan di halaman kanan kiri kan banyak tuh ayat-ayat. Nah kita fokusnya yang di mananya gitu misalnya. Yang terdorong dibaca aja. Misalnya pas mata terdorong, gampangnya begini. Mata menuju kemana aja. Nah itu yang dibaca. Misalnya mata menuju ke tengah, ya udah baca yang tengah. Mata menuju ke yang atas, baca yang atas, seperti itu. Boleh saya share sedikit? Terima kasih, Boleh, Pak boleh. Abe. Silakan. Kalau Quran itu, Pak, saya buka, kemudian mata saya terpejam ya, terus tangan saya ini nunjuk gitu. Betul, bisa. Iya. Bisa seperti Itu poin itu. Kalau saya begitu, Pak. Ya. Menurut Pak Abe gimana? Betul aja. Di sini nggak ada yang salah. Jadi nggak ada yang salah, kita praktekkan. Kebenarannya adalah sebetulnya menurut saya observasi diri sendiri. Observasi sendiri jawabannya tepat nggak? Bu Lina sendiri gimana? Mengalami seperti itu, sudah mempraktekannya? Bagaimana? Tepat? Iya, tapi kan bahasa di Al-Quran itu agak sulit dimengerti ya, Ko Abe ya. Kadang-kadang kiasan ya? Iya, tapi sebetulnya apa yang saya pilih itu kan itu adalah inner voice ya, Ko Abe ya. Betul. Itu bawah sadar kita yang memilih. Nah, dulu saya kan logik ya. Jadi dulu saya Katolik sih. Dulu hal-hal kayak begini saya nggak nerima. Itu mah cocok-cocok logi aja. Gitu. Semakin saya belajar pranic healing, belajar prana, terus belajar tentang coaching card, itu saya semakin mengerti. Wah, hal itu bisa dan betul aja. Jadi karena dulu saya sangat logika dan nggak gitu percaya hal-hal di luar logika, ya saya nggak percaya waktu itu. Tapi sekarang saya mulai percayalah hal-hal di luar logik itu ada. Tapi kalau bagi saya harus ada fisiknya yang jelas seperti itu. Oke, Bu Lina, boleh sharing lagi yang lebih jauh atau Otis Scott boleh? Otis Scott kayaknya punya banyak pengalaman ini seperti ini.
Terima kasih Kak Abe. Sebetulnya itu akan saya tanyakan kemarin atau tadi malam. Ternyata ada connect kita Kak Abe. Oh gitu, ya ya. Iya. Jadi dalam beberapa minggu, bulan terakhir, memang saya melihat itu apa namanya angel numbers ya, repeated. Dan kemarin itu saya dapat banyak sekali. Saya itu sampai bingung, saya lihat terus gitu. Oh oke, saya cek lagi. Tetapi yang ingin saya tanyakan adalah pada saat yang sama saya merasa solar plexus saya itu kayak apa depleted ya, kayak apa namanya sakit begitu. Saya kurang mengerti apakah saya drain karena menerima terlalu banyak pesan atau bagaimana itu Ko Abe? Kalau seperti itu, pesannya sehari berapa, Bu? Kalau kemarin sekitar 10. Sekitar Ada 10. 10. Tapi cocok-cocok aja. Iya, sebetulnya runtut begitu. Karena kemarin tuh sebetulnya saya apa namanya? Karena dalam saya biasanya kerja full time, tapi karena apa namanya keadaan COVID segala macam, saya nggak kerja full time. Jadi tarot itu hanya sebagai untuk sampingan. Iya. Jadi saya tanyakan ke apa life purpose saya gitu. Saya mendapatkan jawaban pakai kartu yang sama, yang lain pun jawabannya tuh sama begitu. Saya pikir apakah memang panggilan saya ke sana, tapi lebih ke spiritual dan tidak ke material begitu. Sementara kalau kita hidup kan kita masih butuh material. Mungkin apakah kurang semeleh ya orang Jawa, kurang semeleh, kurang pasrah, kurang ikhlas. Iya. Mungkin gini, Bu. Jadi kalau saya waktu itu kan belajar Paca juga kan. Jadi ada hal-hal yang dalam arti kata orang-orang seperti yang jalannya spiritual, kadang-kadang memang dikasih cobaan sehingga akhirnya dia mau nggak mau lari ke spiritual. Nah, sebetulnya tetap lari Bu ke spiritual, lebih fokusin ke spiritual walaupun tetap kita cari uang ya, tetap cari uang is okay, tapi lebih fokus lagi ke hal spiritual itu lebih bagus. Mungkin kalau misalnya drain gini, itu lebih menurut saya itu Ibu lebih ke banyak pikiran ya Bu ya. Jadi kayak semacam tali chordnya berpikir kemana-mana, chordnya itu, jadi akhirnya energinya lari ke masalah-masalah tersebut. Menurut saya gitu sih, kalau drainnya seperti itu. Jadi kan lebih ke, mungkin saat ini tingkat stresnya tinggi juga ya, seperti itu. Nah, jadi dengan tingkat stres tinggi, terus banyak pikiran, karena emang banyak masalah, akhirnya energinya kayak kekuras. Seperti itu. Sebetulnya itu gampang aja, tinggal niatkan cutting cord. Nah, ya dengan niat aja, diputuskan tali cordnya, udah terhadap masalah tersebut. Kemarin ada temen yang cerita tentang itu juga, oh ke masalah juga ada chordnya ya? Iya, ke masalah itu bisa ada chordnya. Jadi waktu kita hectic dan stres banget, kita bisa semacam saya niatkan, saya putus chordnya dengan masalah tersebut, dan kemudian kita alihkan pikiran kita, jangan terlalu mikirin masalah tersebut. Nah, belajar di sini kalau pas situasi stres itu ya, ikhlasnya itu, ikhlas dan pasrahnya itu. Nah, kadang-kadang nggak gampang juga sih untuk, nah namanya kita ada masalah kan kita mau nggak mau mikirin kan. Nah, bagaimana kita bisa berpasrah gitu loh. Nah, sebetulnya dengan kita pasrah dan ikhlas ini, hidup tuh sebetulnya kayak begitu sih. Jadi kita pasti ada masalah. Kalau nggak ada masalah kan biasanya ya di kuburan kan. Nah, hidup tuh seperti itu kan. Ada masalah, stres, dan kita selalu, stres itu kan low vibrasi. Nah, kita ikhlas, kita netralin, kita akhirnya dengan pas saat kita udah ikhlas, kita pasti akan dapat ide-ide yang brilian lah, seperti itu. Kalau saya dapat idenya kadang-kadang malam, jadi kadang-kadang saya tuh ikhlas atau apa ya, postingnya malam. Gitu. Kalau stresnya itu sebetulnya, maksud saya tuh sebetulnya nggak ada pikiran sama sekali gitu, karena money provided begitu ya, puji Tuhan berkelimpahan begitu. Jadi saya pikir stres sebetulnya juga nggak ada, hanya pencarian saya saja begitu. Dan berarti mungkin masih pemikiran untuk ikhlas itu yang kurang ya Pak Abe? Iya, mungkin di situ.
Mungkin di situnya. Baik. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Nah, kemudian gini. Jadi sebetulnya kalau misalnya ngecek itu, nah, di jarak jauh ini saya akan memakai pendulum. Nah, pendulum itu menangkap vibrasi. Jadi kita bisa menanyakan apa aja ke pendulum ini. Nah, pengalaman saya gini, untuk menanyakan masa depan memang bisa ditanya. Tapi kalau masa depan itu rapuh menurut saya. Opini saya itu adalah rapuh. Rapuh kenapa? Karena masa depan itu akan berubah-berubah terus. Berubah-berubah terus. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang berbeda, masa depan juga akan berubah. Itu tervalidasi dengan ilmu Pace. Pace itu tulisannya Bazi ya, tapi bacanya Pace. Ilmu Pace itu adalah matematika kehidupan. Itu sebetulnya sangat presisi sekali. Nah, tapi orang ketika peta kehidupannya kalau di natal chart-nya itu, jadi dari tanggal lahir, jam lahir, itu akan ketahui natal chart selama seumur hidupnya. Nah, tapi itu ternyata itu bisa berubah. Bisa berubah karena apa? Karena sebetulnya itu ada faktor berapa persen, kurang lebih 30% itu ada faktor kitanya. Faktor amal ibadah kita, sikap dan attitude kita dalam menyikapi tersebut. Jadi di ilmu metafisika Chinese itu ada 3 hal. Pertama itu adalah kayak semacam langit, takdir langit. Nah, takdir langit dalam arti kata itu di mana kalau di kedokteran kayak semacam DNA. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Atau kalau di ilmu Cina itu adalah Feng Shui. Yang ketiga adalah faktor kitanya sendiri. Attitude, perilaku kita, dan juga amal ibadah kita. Nah, itu yang harus kita utamakan ketika kita untuk masa depan. Jadi, meramal masa depan ya mungkin bisa, tapi untuk apa kita meramal masa depan? Karena itu juga bisa berubah. Jangan sampai kita tersugesti, begini nih, masa depan kita begini-begini. Walaupun dengan ilmu Pace pun, kita bisa percaya, hati-hati, tapi kita bisa mensikapi dan kita mensikapinya dengan apa? Dengan amal ibadah kita. Nah, seperti itu. Nah, pendulum itu adalah menangkap vibrasi. Semua adalah getaran. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya ketemu langsung, itu juga bisa ngecek melalui tangan. Jadi, ketahanan tangan. Jadi bisa dicek jawaban iya dan tidak dengan tangan. Kinestetik deh. Namanya apa ya? Kinestetik test apa? Seperti itu. Nah, karena ini kita nggak ketemu, kita ngeceknya dengan pendulum. Jadi, kita bikin kuis aja kali ya. Siapa yang pakai baju kuning? Coba siapa? 3 orang yang pakai baju kuning. Silakan video. Jangan ganti baju di sini ya. Di stop dulu videonya. Ganti baju dulu. Terus yang pakai baju kuning 3 orang boleh. Dan ini tolong ngomong gitu. Saya nih pakai baju kuning. Silakan. Boleh tanya-tanya melalui pendulum. Siapa 3 orang itu? Silakan ganti baju dulu. Kuning. Kalau putih saya pikir banyak. Oh, Bu Anita Simbolon ya? Kuning, oke. Siapa lagi? Ya, silakan yang mau live. Bu Anita. Siapa? Sorry, aku salah. Irut kuning. Oh, Irut kuning. Anita, Bu Irut. Terus siapa lagi? Satu lagi? Apa kok Abi? Siapa tuh aku? Oh, Seni. Oke. Oke, Ibu Anita Simbolon dulu. Di mic-nya dibuka aja, Bu. Itu mic-nya masih mute itu. Ya. Apa yang mau ditanyakan, Bu? Yang tadi waktu pas Bapak cerita tentang pendulumnya, saya nggak ikut. Nggak ini. Oh. Tapi hanya lihat aja. Oh, ya nggak Di apa-apa. awal tadi. Di awal.
Oke. Jadi Ibu pengen bertanya tentang apa tentang kehidupan ini? Nanti saya tanyakan. Gimana ya? Yang jawabannya ya dan tidak ya. Jadi jangan jawaban yang luas, tapi jawaban ya dan tidak. Oh gitu. Ya. Teman yang lain lah dulu Pak. Biar Oh, saya. Ibu Irut, silakan Ibu Irut. Apakah saya punya mental kepercayaan gini, kok saya nggak bisa berbisnis ya? Apakah itu benar? Oh. Apakah itu? Selama ini kayaknya mau bisnis itu belum bisa bergerak gitu. Mungkin pertanyaannya gini, apakah Ibu Irut cocok untuk berbisnis? Begitu ya? Yap. Oke. Nah, jadi pendulum itu tergantung yang make programnya itu bagaimana. Saya memprogramnya, kalau saya sih simple aja. Kalau iya itu adalah bergerak kiri kanan, seperti itu. Kalau tidak itu diam. Nah, iyanya itu seberapa besar itu dari tergantung. Nah, kalau ini saya goyangin ya. Jadi kalau semakin gede itu iyanya semakin gede. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan Ibu Irut ya. Kelihatan nggak pendulumnya? Ya. Kelihatan ya? Yuk. Apakah Ibu Irut cocok untuk berbisnis? Cocok-cocok aja sih, Bu. Gitu. Oke. Nah, sebetulnya gini, ini kan sebetulnya dengan bantuan alat hanya alat aja. Nanti tapi yang lebih advance lagi, kita belajar tentang intuisi. Jadi kita tanyakan ke atas, terus nanti langsung ada jawabannya. Kalau konektivitas kita ke atas itu nyampe, betul, itu langsung ada jawabannya. Seperti itu. Jadi pas tadi sebelum saya tanyakan ke pendulum itu, ya di otak saya juga udah ada udah ada jawabannya. Kalau teman-teman Prana bilangnya call center. Bilangin saya, oh si Abe nanya call centernya gitu. Oke, Bu Irut ada pertanyaan lanjut? Sementara yang lain dulu deh. Tanya mungkin yang lain. Saya bantu dulu aja kali ya, Bu ya. Maksudnya yang pertanyaan Ibu. Boleh. Jadi, apakah Ibu Irut cocok di toko bahan bangunan kan ya, Bu ya? Yap. Apakah Ibu Irut cocok di toko bahan bangunan? Usahanya. Nah, cocok-cocok aja sih, Bu. Nah, sebentar ya. Saya tes lagi. Apakah tempat usaha Bu Irut sekarang cocok? Nah, ini mungkin ada salah satu masalahnya, Bu. Di lokasinya mungkin agak kurang cocok, Bu. Dari segi lokasinya. Jadi kurang strategis. Betul nggak, Bu? Maksudnya kayak secara logika betul nggak, Bu? Kurang strategis. Tempatnya kurang rame atau apa? Menurut saya strategis karena jalan utama. Oh, di jalan utama ya, oke. Rasanya cuma saya satu-satunya, belum ada yang lain. Oke. Mungkin dicek gini. Apakah energi negatif di toko Ibu Irut? Energi negatifnya seberapa banyak? Lumayan juga nih, Bu. Nah, gini aja, Bu. Di tempat usahanya itu lakukan meditasi jantung kembar atau lakukan gratitude itu, Bu. Yap, baik, Bu. Nah, seperti itu. Jadi, terus blessing tokonya sering-sering. Nah, itu yang mungkin membuat tokonya itu agak banyak faktor sih ya. Jadi, mungkin silakan tonton aja yang bisnis vs energi. Nah, itu tonton dan lakukan. Jadi, bisa meditasi jantung kembar di tempat itu. Ajarin karyawannya juga untuk lebih dekat sama yang dengan Allah, seperti itu lebih dekat. Baik, loh.
Ya, Terima oke. kasih. Ya, ya, sebentar. Nah, ada pertanyaan dari Bu Leni. Koabe gimana tahu kalau pendulum itu bukan tangan kita yang gerakin? Kalau digantung di benda mati, lalu tangan saya letakkan di atas, sepertinya nggak bisa, Bu, kalau di benda mati. Jadi, kalau yang gerakin atau enggak ini, kalau yang megang itu pasti berasa, Bu. Jadi yang megang itu, kita kan emang diem aja kan. Nah, mungkin kalau ngelihat itu kan kadang-kadang bisa aja eh, nggak percaya atau apa kan, bisa seperti itu. Tapi kalau yang megang ini ya emang nggak ngegerakin. Kalau saya gerakin ya bisa. Ini saya gerakin nih. Nah, kita kan jujur sama diri kita sendiri. Kalau misalnya kita megang sendiri, ya kita jujur sama diri sendiri. Kita gerakin atau enggaknya kan kita tahu. Seperti itu. Oke, tadi ada Bu Seni ya. Silakan Bu Seni. Ada mau tanya Iya, apa? kalau saya mau tanya, kalau usaha saya kan dulunya sandal, karena pandemi ini stuck ya, saya Yang ganti jadi makanan, cuma masih bingungan yang cocoknya apa gitu. dulu Saya kalau bikin puding, memang apa ya? Halo? iya ya, kalau di puding. Saya puding kadang kalau lagi ada pesanan itu banyak sampai gak tidur. Tapi kalau nggak ada gitu. Oh. Tingkat kecocokan Bu Seni usaha di puding. Di makanan yang puding. Sebetulnya sih cocok-cocok aja, Bu. Tapi menurut saya jangan puding aja. Mungkin kan puding bisa situasional kan. Jadi bisa makanan yang lain. Di puding sih cocok-cocok aja. Nah, kalau saya dapat itu bisa karena faktor lainnya. Faktor lainnya dalam arti kata, dengerin YouTube saya yang Creating Your Hockey sama Business vs Energy. Nah, Creating Your Hockey itu itu semua faktor-faktor yang menghambat hoki kita itu di situ udah saya ungkapkan sama Business vs Energy. Nah, di situ coba ditonton lagi video YouTube-nya. Itu nanti faktor-faktor lainnya akan tahu gitu loh. Gitu ya. Kalau di sandal cocok nggak itu Koabe? Apakah Bu Seni cocok di sandal, usaha sandal? Nah, sebetulnya gini Bu. Nah, kalau di sini kan dibilang cocok kan. Nah, tapi kan gini, ibunya cocok. Tapi kan gini, kan ada faktor internal, faktor eksternal kan. Jadi, ibunya cocok di usaha sandal. Dulu pernah fine-fine aja kan Bu dulu ya? Sebelum pandemi atau apa, itu berjalan lancar atau enggak? Atau biasa aja? Lumayan ya siapa ya? Lumayan kan? Kalau dibilang biasa, ya saya hidupin 2 anak dari sandal. Nah, hal itu gini, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Jadi faktor internalnya ibu cocok. Nah, tapi kan seberapa cocoknya kita sama usaha itu, nah, tapi kalau pandemik gini ya, jadi bisa berantakan. Nah, tapi berarti gini, kata-katanya yang bukan soal cocok, tapi gini, seberapa menghasilkan usaha sandal Bu Seni di saat ini, seberapa menghasilkan? Nah, ini sangat sedikit, geraknya ada sih, tapi dikit. Nah, bukan cocok kalimatnya. Jadi kalau pendulum ini juga kalimat pertanyaannya juga harus diperhatikan. Jadi gini ya, bukan cocok dengan puding. Jadi apakah Ibu Seni usaha puding seberapa menghasilkan usaha pudingnya di saat ini? Seberapa menghasilkannya? Lihat derajatnya. Ya,
agak lumayan ya, tapi eh, hampir ke lumayan, tapi ya lumayan lah, agak lumayan lah. Jadi, tapi ya belum gede-gede banget juga ya, nggak gede-gede juga ya. Ya, tapi Iya. ada. Nah, berarti mungkin bisa, kalau misalnya jual makanan ini mah variasi aja, Bu. Jadi menurut saya bisa ibu yang buat, ataupun ibu jualin dagangan orang lain. Nah, coba saya cek ya. Jika ibu saya ini jualin dagangan orang lain, berapa tingkat menghasilkan uangnya? Dagangin jadi sebagai penjual aja. Nah, ini cocok juga sih, Bu. Jualin dagangan orang lain. Jadi mungkin orang lain yang produksi, ibu yang jual. Nah, ini malah lebih menghasilkan. Nah, Iya. jualin dagangan orang lain aja, barang atau apa, atau makanan. Nah, makanan orang lain, jadi ibu nggak usah susah produksi, tapi orang lain yang produksi, ibu yang jualin. Justru saya kebentroknya di pasar itu, Pak Koabe. Maksudnya kebentroknya di pasar, oh pasarnya nggak ada. Iya, saya soalnya kalau ini saya sekarang yang puding itu cuma di WA, di grup WA. Kalau untuk saya taruh di Facebook, kayaknya mesti harus pasang promo, pasang iklan. Enggak. Gini aja, kalau di Facebook itu, kunciannya add aja semua suggestion yang di Facebook itu. Tapi add-nya kalau bisa sih add-nya yang Jakarta ya, tapi kadang-kadang kita daripada kita malas filter, add aja semuanya yang di Facebook. Kunciannya gitu. Jadi, tapi satu hari Facebook itu cuma bisa add itu 20 maksimal. Kurang lebih gitu. Saya nggak tahu peraturannya. Tapi kurang lebih kayaknya 20, jangan lebih dari 20. Sehari 20 add-in aja. Semuanya yang di Facebook itu. Instagram. Kalau ibu sih cocoknya ini kalau usaha kayak makanan kayak gini, itu cocoknya di Instagram, Bu. Itu ya. Ah, Memang saya udah pasang di iklan pasang di Instagram. Tapi saya bikinnya khusus puding itu. Saya daftarnya khusus puding. pasang iklan. Saya belum pasang iklan. Oh, tidak Rencana usah. mau pasang iklan. Pasang iklan sih, ya boleh-boleh aja sih, tapi organik aja dulu, setiap hari posting seperti itu. Setiap hari posting dan hashtag, yang penting sih hashtag sih. Hashtag misalnya jual puding, jual makanan. Ibu daerah mana tinggalnya? Jakarta Barat. Tapi Ya, saya Instagram saya masih baru sih, Koabe. iya harus rajin-rajin. Bukan Koabe. Kenapa? Kalau sekedar masukan, kalau masih baru-baru jangan pasang iklan, bakal Nah, boncos. Iya, mending di marketplace FB, masih mending. oh marketplace Facebook ya. Oh iya. Iya. Mm-mm. Mal- Tapi fotonya mesti Yang gonta-ganti, nggak bisa foto yang sama soalnya tidak lagi, kadang nggak diterima. Iya. Marketplace Facebook. Nah, Facebook itu ada marketplace-nya, Bu. Jadi dicoba aja di situ. Saya juga udah masukin sih, udah. Kalau gini, intinya kalau di online itu tiap hari harus update status. Oh, Harus gitu update ya. status. Jadi, tapi jangan jualan terus. Gitu. Kalau gini, kalau Instagramnya akun pribadi, jangan jualan terus. Kecuali kalau akun Instagramnya akun kayak dalam tanda kutip website ya, itu boleh lah jual foto produknya lah, kayak tampilan produknya boleh. Tapi kalau akun pribadi, kita follow orang, komen orang, like orang. Nah, itu tiap hari harus dijalanin gitu. Oke. Makasih banyak ya, Koabe. Ya, gitu. Silakan, nggak ada pertanyaan lanjutan. Nah, Tadi, Bu Anita, Koabe, ya, kenapa?
Morning. Oh, siap. Kasih masukan dikit soal yang tadi, yang jualan untuk online ya. Ke satu, kita kalau produknya untuk yang Koabe bilang tadi nambah orang add-in gitu, itu kalau yang untuk produknya kelasnya atas, kayak misalnya saya properti itu nggak disarankan. Karena kenapa? Kalau yang di add-in itu biasanya kan kita nggak tahu kualitas orang tersebut. Juga biasanya kalau saya terus terang sih jualan selama ini lumayan laku, entah itu makanan, pakaian, atau apapun gitu. Biasanya kita harus lihat konsumen kita gitu. Kalau misalnya konsumennya kurang, maksudnya apa ya, istilahnya nggak bonafit lah gitu, banyak tapi nggak beli gitu, itu percuma gitu loh. Jadi menurut saya kalau makanan itu yang paling bagus, apa yang udah saya lihat berhasil ya, tiap hari tuh sambil bikin makanannya, ada satu nih yang di Insta, dia teman saya berhasil banget, padahal baru berapa bulan gitu ya. Dia tiap hari ini, misalnya dia bikin sambal apa tuh kayak cumi, sambal baby cumi gitu kan, dia sambil ngaduk tuh kan kayaknya aduh enak banget gitu, ada cabenya, ada apanya, diaduk, di videoin. Jadi kalau makanan tuh mesti video sih kalau saya bilang, jangan cuma gambar itu kadang orang nggak menarik. Kenapa? Dia nggak ada, kan kalau pas dia masak tuh ada kayak grecek-grecek ininya kan, apinya kan ngebul, terus sama kayaknya ada kayak hawanya gitu, kayak hawa panasnya ke ini gitu, terus sama aduh wangi banget gitu kan, orang jadi kelihatannya ngiler ya gitu. Nah itu penting kalau menurut saya. Terus sama kalau jualan makanan ya itu mesti masuk ke ini sih, lebih ke komunitas sih, lebih laku, karena biasanya makanan itu sebentar bisa cepat rusak. Jadi kita mesti cari klien kita yang di pinggir-pinggir ini, yang tetangga gitu loh. Jadi kalau aku segmen pasarnya aku bedain, kalau jualan baju aku mainnya kemana gitu, kalau jualan makanan kemana gitu. Jualan makanan tuh nggak tahan lama, jadi mesti yang deket-deket gitu loh. Karena kalau diantar rusak juga itu pengaruh tuh, nggak bagus kalau kita udah nganter sekali, kok jadinya bonyok begini, itu udah susah deh. Itu nggak bagus, itu perlu dipertimbangkan juga. Coba deh yang tadi nanya masuk ke ini, masuk ke komunitas, grup-grup gitu, ini dong. Terus boleh juga kita kalau nggak punya pasar, kita bilang gini ke orang, kamu jualin ya gitu, nanti saya kasih kamu berapa gitu. Nah gitu, jadi terus kita nge-add orang-orang yang misalnya biasanya jago iklan gitu. Jadi ini ya, misalnya kasih dia, ini nih kamu itu dong tester gitu kan, nanti dia videoin atau gimana, nah nanti jadinya dia jadi kayak promosin kita gitu. Nah kayak gitu-gitu sih caranya supaya lebih berhasil. Karena ini kan pangsa pasar yang penting nih. Ya, gitu. Kekreativitasannya itu dilatih aja Bu Seni. Jadi Iya. Makasih ya. Gracia satu wihara saya. Oh iya. Ini Bu Seni ya? Iya. Gracia. Jadi itu ya gitu Ci, caranya. Pokoknya kita harus lebih ke komunitas sih, masuk kayak gitu. Lebih ini, lebih pokoknya kamu bantuin ini jualan. Biasa kadang-kadang dari temen aja, saya 10 ya gitu. Itu udah lumayan banget gitu loh. Iya. Coba deh kayak gitu. Ya, semoga bermanfaat. Thank you. Makasih, thank you. Bu Anita ada mau nanya ya? Iya. Ada nih. Saya kan selama ini ngajar, jadi udah 2 tahun saya coba usaha kolam. Belum menghasilkan. Kemudian setahun terakhir saya pernah ikut bisnis aplikasi mandek, bisnis makanan ayam ya, masak ayam juga mandek. Cocok nggak saya sebenarnya untuk usaha-usaha ini? Satu-satu Bu. Usaha apa aja? Kolam ikan. Kolam. Iya. Apakah usaha kolam dengan Ibu Anita Simbolon seberapa menghasilkan usaha kolam? Usaha kolam. Sedikit, Bu. Nah, ini yang usaha kolam. Iya, ya. Apalagi? Tadi? Aplikasi, Smart InPace, SIP. Apakah Ibu Anita Simbolon bisa menghasilkan di usaha aplikasi ini? Seberapa menghasilkannya? Lebih nggak menghasilkan, Bu. Diem. Satu lagi apa? Ayam.
masak ayam, masakan Nah, ayam. seberapa menghasilkan Bu Anita di usaha masakan ayam ini? Nah, ayamnya memang yang lebih paling menghasilkan ya, Bu ya? Iya. Nah, iya ini ayamnya. Di Yang ayam paling ya. yang paling nggak menghasilkan yang aplikasi ya, Bu, emang seperti itu. Iya. Kolam ada tapi dikit ya, malah agak cenderung rugi ya sebetulnya. Iya, belum habis di modal aja. Habis di modal, tapi tetap ya tetap kayak nutupin modal, tetap menghasilkan tapi lagi nutupin modal seperti itu. Iya, iya masih berjalan juga sampai sekarang, nunggu panen ini. Oh, udah pernah panen belum? Karena masih waktu tahun lalu masih coba-coba, memang dia berhasil karena sedikit. Sekarang dibuat banyak karena sudah mengerti gitu. Lagi nunggu panen. Nah, ini yang ikan nih. Saya tanya, sorry, saya nanyanya dalam hati. Yang itu ikan ya, Bu? Kolam ikan? Iya, iya. Ikan gurami. Ya, menghasilkan sih, Bu, itu. Jadi yang fokusin di ayamnya mah. Nah, mungkin gini, bentar. Yang ikan, seberapa menghasilkannya Bu Anita di yang ikan? Oh, ini tadi saya kurang lama. Jadi, awal-awal emang dikit gitu kan. Nah, lama-lama ini dia menghasilkannya makin gede. Nah, tuh, goyangannya akhirnya makin gede. Seperti itu. Ya, cuma butuh proses aja. Gitu. Butuh proses seperti itu. Berarti dilanjutkan lagi ya? Dilanjutkan. Aplikasi stop aja. Iya. Ya capek ya. Soalnya memang sulit. Bukan sulit ya, mungkin nggak cocok sama saya. Nah, mungkin di situnya. Gitu. Jadi terasa sulit. Ada pertanyaan apa lagi, Bu? Lanjutan boleh, pertanyaan lanjutan atau pertanyaan baru juga boleh. Gitu ya. Sekarang saya buat lagi, Pak, ayam. Udah saya tambah, saya buat lagi. Karena kan lokasinya bisa gitu kan. Apakah memang lokasi ini cocok nambah ayam? Saya udah buat lagi investasi ayam. Oh. Ibu nanya apanya nih? Lokasinya? Lokasi dan juga prospek ayam tadi, Pak. Oh. Prospeknya dulu ya. Apakah prospek ayam Bu Anita Simbolon cocok menghasilkan? Menghasilkan sih, Bu. Oke, ini dari awal juga kita lihat dari dia diam ke gerak, itu kecepatannya seberapa. Nah, ini kecepatannya udah lumayan. Iya, yang ayam ini. Oh, gede ini. Iya. Nah. Gede ini yang ayam. Seperti iya, mudah-mudahan. Berarti lokasinya ya? Lokasinya udah nemu, Bu? Lokasi yang di baru. Di rumah, di halaman. Karena halaman luas, ada 1000 meter. Wih, gila. Iya. Lokasinya apakah cocok? Cocok-cocok aja sih, Bu. Apalagi kan rumah sendiri kan? Iya. Nggak bayar sewa kan? Iya. Iya. Cocok-cocok aja. Gitu. Ya, oke. Senang. Mudah-mudahan sukses, Pak. Terima kasih. Iya. Ada, oke. Udah selesai, Bu Anita? Ada pertanyaan lagi? Udah, Pak. Terima kasih. Silakan. Silakan, ada yang satu orang pakai baju merah deh, merah. Ada nggak merah? Silakan. Jangan kuning lagi. Satu orang. Satu atau dua orang lah. Pakai baju merah. Kamu pakai baju merah ya? Hitam, Deko. Siapa? Bu Patricia? Hitam. Saya hitam. Yang merah siapa merah? Hitam saya. Siapa Kayaknya namanya? hitam deh. Iya kok. Ibu Sulistiani merah. Mana, Bu? Kok nggak kelihatan? Aku kok merah? Mana? Aku merah. Siapa merah? Aku kok merah? Aku bukannya hijau ya? Hijau kekuningan ya? Bukan ya? Yang merah siapa yang merah? Aku itu siapa? Aku itu siapa? Aku sebutkan nama. Oh, Sulis. Nio kok. Tri Rahayu hitam kok. Ah? Yes. Mana videonya?
Oh, yang ulang tahun Cici. Hihi, happy birthday Nio. Oh, iya. Mau nanya apa Nio? Nanya apa ya? Oh, ini. Apakah Nio ada yang suka? Cie, cowok? Udah. Ada. Apakah lebih dari satu? Entah. Iya nih, lebih dari satu. Weh. Banyak fansnya kok. Iya. Oh, banyak ya? Coba, lebih dari 5 nggak? Gila, lebih ya? Keren juga nih, yuk. Hebat. Serius. Nanya ini dah. Nanya Bisnis deh. Iya, kenapa? Apakah cocok dengan bisnis ikan lele ke depannya? Ikan lele atau ikan cupang? Apakah Nio, gini, seberapa menghasilkannya Nio di bisnis lele? Yes. Ini belum dilakukan ya? Belum. Bagus ini. Geraknya langsung cepat. Bagus nih, yuk. Duitnya gede juga nih. Ntar ya, coba cupang ya. Tapi cupangnya udah ini cuman belum kelihatan. Apakah seberapa menghasilkannya Nio di bisnis ikan cupang? Kecil nih, yuk. Ini kecil banget ini, kecil. Oh, lebih ke lele ya? Ya menghasilkan sih, tapi agak lama nih menghasilkannya. Udah agak lama, kecil lagi. Dibandingin dengan lele kan tadi langsung geraknya cepet kan? Kecil. Yang lele. Yang cupang. Iya, yang cupang. Yang terakhir kan cupang. Gitu. Mau nanya apa lagi ini? Apakah Nio akan nikah tahun ini? Bentar. Hari Sabtu aja Om buka buat yang jomblo. Oh gitu, iya. Disimpan Bener dulu. nggak? Oke. Pertanyaan jomblo disimpan. Pagi Pak B. Pagi. Nah, Masih bentar. dilanjut. Saya menjawab apa dulu? Batu apa yang cocok? Kayaknya batu apa cocok asal simetris. Intinya itu, simetris dalam arti kata kayak segitiga gitu. Itu lebih simetris. Saya lebih demen yang kerucut-kerucut gitu sih. Entah itu segi 6 atau segi berapa. Nah, tapi kan kerucut jadi lebih pointer. Kayak pointer gitu. Saya lebih sukanya seperti itu. Sebetulnya kayak bola gitu juga bisa sih. Tapi saya kurang suka karena ya kurang suka aja ya. Mungkin kayaknya, saya nggak tahu alasannya kenapa. Seperti itu. Apakah jenis batu beda? Peruntukan pertanyaannya nggak jelas nih apa nanyanya. Tak, lu buka aja tak, nanya langsung. Oke, ada yang lagi yang pakai baju merah? Ada yang mau bertanya? Silakan. Pertanyaan jomblo disimpan untuk Sabtu ini gue libur lah. Jumat ada besok Bu Patricia tentang anak gifted juga. Detailnya apa ya? Nah, nanti lihat aja ya, saya lupa. Sebetulnya udah ditentukan sih topiknya. Apa sih Bu Patricia besok? Spesifiknya? Semacam mutiara yang terpendam dalam anak gifted gitu ya, Pak? Oh, iya. Nah, itu mutiara yang terpendam di anak gifted. Nah, Bu Patricia deh, mau nanya dong, Pak Abe. Bu Patricia dulu deh.
Bisnis yang saya jalanin sekarang deh, Kak Abe. Bisnis apa itu? Aplikasi. Oh, aplikasi juga. Ya, lagi jalan baru mulai Juni mulai saya jalankan. Apakah Bu Patricia cukup menghasilkan di bisnis aplikasi saat ini? Oh. Lumayan sih Bu ini. Agak lumayan lah. Lumayan lah. Emang udah mulai menghasilkan Bu? Sudah mulai, tapi memang ini saya rancang untuk saya bisa membantu banyak orang ya Pak Abe. Jadi bukan untuk saya sendiri sebetulnya. Saya pengen untuk bantu banyak orang masa pandemi ini. Oh, lumayan sih ini, lumayan. Seperti itu. Lumayan ya kok. Bisa diseriusin ya kok. Gini pertanyaannya. Apakah ada bisnis lain di luar bisnis aplikasi yang lebih menghasilkan untuk Ibu Patricia? Kalau yang lebih menghasilkan ada nih, Bu. Selain bisnis aplikasi ini. Nah, ada. Provokator kali ya. Ada. Tapi ini nggak bisa nanya, bisnis apa yang cocok buat Bu Patricia, nggak bisa. Nah, makanya gunakan sign-sign yang lain. Apakah dari kitab suci atau dari yang lain-lain atau apa. Peka akan sekitar. Jadi terhubung dengan Tuhan, dengan pencipta kita, dan peka. Dia itu, kalau dia ngasih tanda, harusnya kita tahu kalau kita peka. Bukan kalau kita peka sih, walaupun kita nggak peka, tapi kita tahu aja itu dari atas. Nah, sebetulnya gini, kalau dari pengalaman hidup saya, kadang tuh saya nggak peka, intuisi sebenarnya saya nggak gitu peka. Tapi intuisi mengenai panggilan hidup saya, mengenai langkah yang harus saya ambil, itu saya peka. Saya peka. Nah, karena saya selalu refleksi akan hidup saya, itu saya peka. Jadi dalam arti kata, dari saya pindah-pindah kerjaan, itu menurut saya itu jalannya yang di atas. Dan itu memang jalan yang di atas muter. Bikin saya agak muter. Karena apa? Dalam tahapan saya muter itu, saya belajar sesuatu sehingga sekarang saya udah nemu nih, ujungnya adalah saya pranic healing. Tak terbantahkan lah bagaimana saya berkontribusi terhadap dunia, terhadap yang lain. Nah, tapi jalannya kan muter. Nah, jalan yang muter ini adalah jalan di mana yang saya belajar sesuatu di situ. Yang ada pelajaran. Sebelum ini sih saya konsentrasinya cuma di dunia pendidikan ya kok. Iya. Pendidikan anak berkebutuhan khusus. Ya, itu memang rencana yang akan saya tekuni. Yang untuk yang aplikasi ini sih istilahnya hanya bisnis sampingan, tetapi memang manfaatnya diharapkan bisa membantu lebih banyak orang. Iya. Kalau yang di pendidikannya sendiri, yang saya concern selama ini, kira-kira memang akan berkembang nggak nih kok? Sebentar, saya netralin dulu. Pertanyaannya gimana nih jadinya? Apakah Ibu Patricia di bisnis di pendidikan ini akan berkembang lebih jauh lagi gitu ya? Iya. Iya, Bu. Apalagi kan ini passionnya Ibu kan? Berkembang lebih jauh. Iya. Oke. Iya, berkembang ini, sangat berkembang ini. Gitu. Pertanyaan terakhir mungkin Kak Abe. Ya, apa Bu? Apakah peran serta saya di bidang pendidikan ini akan bisa membawa satu perubahan positif? Kurang spesifik Bu, perubahan positif bagi siapa? Atau bagi anak-anak gifted? Bagi anak-anak gifted, ruang lingkup bagi anak-anak gifted. Oh. Anak gifted ini kan anak berkebutuhan khusus yang terabaikan kok. Jadi saya dalam memperjuangkan supaya pendidikan mereka bisa lebih lancar.
berdampak positif sih, Bu. Nah, ini berdampak positif. Nah, saya dapat insight mungkin dalam waktu dekat ini, tahun ini, itu Bu Patricia akan lebih berdampak lagi, entah dikenalin siapa, akhirnya menjadi apa. Feeling saya sih seperti itu sih, Bu. Misalnya di dalam waktu dekat ini, tahun ini, Bu Patricia akan lebih bisa berkontribusi lagi, bisa lebih famous lagi lah. Bukan famous ya, bukan karena Bu Patricia kan nggak nyari famousnya kan, tapi lebih berdampak, lebih berpengaruh lagi lah Bu Patricia. Dalam tahun ini tuh bisa lebih berpengaruh lagi. Gitu. Amin. Terima kasih Ko Abe. Iya. Jadi gini, kadang-kadang yang menjadi kendala dalam hidup ini kan begini. Apakah passion kita ini bisa menghidupi kita? Iya kan Bu Patricia kan? Betul. Itu clue-nya itu. Makanya Ibu akhirnya ada yang aplikasi kan seperti itu. Apakah passion kebaca soalnya Bu sama saya. Oke sih. Oke, karena sejenis akhirnya kebaca. Jadi pertama-tama gini Bu. Jalani aja, tekuni aja, nanti pasti ada jalannya. Ada jalannya bagaimana kita bisa aja jual barang yang membantu anak-anak gifted. Bisa seperti itu. Menjual ya kita dapat untungnya sewajarnya, tapi atau bisa jadi Bu Patricia menciptakan alat permainan misalnya atau apa yang itu untuk anak gifted. Kenapa enggak? Dan itu Ibu daftarkan nanti ke bukan copyright ya, namanya apa ya? Kayak hak ciptanya itu adalah produk Ibu dan Ibu pasarin permainannya untuk anak gifted, itu bisa kan? Nah, temukan aja passion-nya, bawa ke Tuhan, ceritakan aja sebetulnya mau full time benar-benar di anak gifted ini. Tunjukkan jalannya bagaimana keluarga saya bisa hidup dan berkecukupan, bukan hanya berkecukupan, tapi enak lah gitu kan. Nah, temukan aja, pasti nanti kalau niatnya ya pasti tulus lah Bu Patricia begini mah, dari nadanya segala tulus. Terus lakukan, banyak melayani juga, banyak sharing-sharing seperti ini ke komunitas-komunitas lain, pasti nanti jalannya ketemu gitu. Iya. Oke, siap. Makasih Ko Abe. Iya, bisa jadi begini Bu, kayak semacam insight-nya gini, bisa misalnya Bu Patricia nanti nyari beasiswa ke anak-anaknya, sekolah ke luar negeri. Bisa aja kayak sekolah Bu Patricia nyari di luar negeri, sekolah mana yang bagus, ininya gimana, prosesnya gimana. Itu bisa jadi usaha sih. Jadi ngomongnya jangan bisnis ya. Kadang-kadang kalau kayak orang kayak Bu Patricia gitu, kalau ngomong bisnis, ujung-ujungnya uang, kayaknya merasa bersalah gitu. Kalau orang kayak Bu Patricia. Kau tahu. Nah, kebaca Bu. Nah, jangan. Mindset-nya begini. Bagaimana kita memberikan value ke orang lain, akhirnya pertukaran energinya itu uang. Nah, kalau Ibu Patricia ini bisa seperti ini. Misalnya anak Ibu, Ibu cari sekolah di luar negeri yang bagus mana atau apa. Ibu pasti suka kan cariin luar negeri ini. Dia lagi cari beasiswa sekarang nih kok. Nah, itu Ibu kumpulin informasinya. Itu bisa jadi usaha, Bu. Usaha yang membantu orang lain. Mungkin kalimatnya Bu Patricia lebih cocok gitu. Usaha yang membantu orang lain. Soalnya kalau dibilang bisnis, itu otaknya udah langsung ngeheng. Wah, ini kok kayak nyari duit gitu kan. Nah, lebih baik usaha yang membantu orang lain. Jadi itu bisa jadi usaha. Jadi banyak kok. Ibu coba ini aja. Coba kayak lihat-lihat temen ada usaha yang, kan ada usaha yang ini, cariin sekolah di luar negeri, cariin anak-anak itu yang sekolah luar negeri mana sih yang bagus, ratingnya bagaimana, ini. Jadi kayak biro konsultasi gitu kan ada Bu, pelajari aja Bu, dari yang udah ada. Nah, Bu Patricia kan punya komunitas gifted ya, coba aja Bu buat surat ke LPDP Bu. Yang nah, itu dia. Kemarin dia sudah masukin sih lamaran ke LPDP.
Cuma belum lolos. Coba lagi. Kepada direkturnya aja dulu. Nah, Bu Sulis ke kayaknya ada direkturnya. referensi ya? Namanya. Nama direkturnya. Nah, Coba buat surat Oke. itu. nah, Nanti ganti saya. nah, kontak Oke. Bu Sulis Nyambung di ya. Japri itu kayaknya. Nyambung Iya. di Japri ya, Bu. Nah, ya. Nanti gagu. Oh ya, nggak apa-apa. Nah, ini gunanya komunitas gratitude kita gitu loh. Saya ingin membantu teman-teman juga meraih mimpinya. Entah itu bisnis, entah itu service, entah pelayanan. Nah, kita kumpulin seperti itu. Nanti kan dari link dari gratitude ini pasti nyambung. Gitu. Ya. Gitu. Jadi jangan merasa Bu Bu Patricia. Patricia di sini ada Mbak Maria Ani juga lumayan tuh dan punya pengalaman yang sama deh. Oke. Coba Mbak Maria Ani tuh. Boleh tukeran nomor WA kalau gitu nanti ya. Ya. Nah, di situ. Ya. Jadi kita meraih mimpi, kita butuh jaringan. Kita butuh jaringan, kita butuh ilmu juga. Nah, gratitude and Law of Attraction Indonesia ini pengen memfasilitasi itu semua. Jadi keterampilannya dan juga networkingnya atau segala macam dan sikap dasarnya. Sikap dasar kita kan ya kita mau membantu orang lain. Nah, kita mau berdampak bagi orang lain. Nah, di situ. Bu Patricia itu harus dihancurin program-program negatifnya. Uang itu jahat, uang itu sumber kejahatan. Nah, itu harus di pengalaman-pengalaman negatifnya ada ya, Bu ya? Yang seperti itu ya? Iya. Orang kaya itu jahat, atau aduh pelit banget gitu loh, kok sebegitunya. Nah, itu harus dihancurin, Bu. Karena uang itu netral sebetulnya. Dengan uang kita bisa berdampak, Bu. Jadi bukannya matre ya, tapi cintailah uang gitu loh. Maksudnya kalau kita ngebenci uang, nanti uangnya jauh. Jadi bukannya menghambakan uang, enggak juga. Kita nggak menghambakan uang. Jadi bukan apa-apa uang. Orang kayak Bu Patricia jauh lah dari itu. Tapi dengan uang itu Bu Patricia bisa bangun sesuatu yang lebih besar. Bisa dalam mereka kata kayak siapa ya? Kayak sekolah perubahan misalnya. Hal seperti itu Bu. Hal sekolah perubahan yang cara pendidikannya yang Bu Patricia lakukan ke anaknya. Dan itu lebih ke sosial, itu kan bisa. Gitu. Ya. Sekolah perubahan. Oh, itu emang cita-cita Ibu ya? Atau sekolah alternatif? Seperti ya, itu. dream-nya ke sana. Cuma ya nggak tahu jalannya. Kenapa enggak? Gitu. Jadi dari anak-anaknya juga ada yang terlambat untuk vaksin, ada juga. Iya. Oke, tadi ada yang tunjuk. Iya, Bu Patricia ada lagi? Mau sharing sesuatu kayaknya dia. Besok aja. Oh iya, besok aja. Iya. Ini sudah malah jadi mewek sendiri. Iya. Jadi dream kadang-kadang gini, dream itu kita butuh duit, Bu. Jadi jangan ini juga, jangan kita antipati sama uang. Saya juga dulu pernah sih dalam posisi seperti itu. Tapi sekarang lebih belajar mencintai uang. Biar uangnya datang ke kita gitu. Kalau kita nggak cinta sama uang, dia pasti pergi dong. Logikanya begitu aja. Tapi bagaimana kita nggak terikat sama uang? Itu yang paling penting. Nggak terikat gimana? Kita dapat uang, kita sumbang. Kita dapat uang, kita sumbang. Jangan, kalau apalagi sama orang yang membutuhkan. Ada waktu itu, mantan bos saya, mantan atasan saya, di ICU. Ya udah, langsung, yaudah nomor rekening berapa Pak? Ya, apalagi yang urgent gitu, nggak usah ragu, cepat-cepat aja. Karena apalagi kita menolong orang yang dia saat urgent, itu nanti kita di saat urgent juga, kita pasti ditolong. Itu nggak mungkin enggak. Kunciannya di situ. Gitu. Oke, ya. Makasih Kak Abe. Lanjut besok aja ya, Bu ya. Ya, Bu Yeni, angkat tangan. Ada apa ini? Silakan, Bu Yeni. Ya, makasih Kak Abe.
Dulu saya kan agent insurance ya, jadi tahun 2017 saya udah nggak lagi sampai sekarang. Nah sekarang tuh saya bingung mau ngapain gitu, apa ya yang harus saya lakukan? Apakah di bidang apa membantu sesama saya cocok itu? Kok mohon ininya kok. Membantu sesama gimana Bu maksudnya? Kurang spesifik. Maksudnya kegiatan sosial kayak begitu. Oh, ya. Apakah cocok gitu? Cocoknya dalam arti kata Ibu mau itu menghasilkan uang atau gimana? Kalau Maksudnya gini, yang sesuai dengan passion saya tuh saya menikmati dan bisa membantu banyak orang, tapi direstui Tuhan gitu. Oh. Apakah cocok itu? Tapi saya nggak tahu apa gitu. Oh. Karena kalau kayak gini agak bias, Bu. Jadi gini, bias membantu sesama. Jadi bisnis pun itu sebetulnya konteksnya adalah kita membantu sesama. Gitu. Jadi kalau kita peka, emang kita mau membantu sesama, tapi akhirnya kita dapat pertukaran energi lah. Jadi kadang-kadang orang ngomong bisnis itu kayak apa-apa duit. Sebetulnya itu adalah timbal baliknya. Yang kita harus, harus peka sebetulnya kebutuhan masyarakat saat ini tuh apa. Kebutuhan sekitar itu apa. Dan kita mempunyai kelebihan apa. Kalau itu nanti detailnya lihat di video YouTube Ikigai oleh Klesia. Nah, kita punya masyarakat itu butuhnya apa, kita kemampuannya apa, kita list. Kemampuannya apa? Masak ini. Nah, kalau orang sekarang lebih pengen makanan higienis. Ya kita masak, nah itu bisa jadi usaha kita. Catering, kita jual makanan atau apa. Nah, jangan berpikir, membantu orang lain itu persepsinya nggak ada uangnya ya kita nggak mengharapkan itu, tapi kan jeripayah kita bisa dihargai ya. Ujung-ujungnya adalah kita dapat uang juga. Mindsetnya sih seperti itu. Kalau pasti membantu orang ya pasti itu terlalu lah. Jualan juga atau di pertanyaan yang pakai pendulum itu harus spesifik. Jadi harus jelas. Kalau enggak dia juga bingung. Terlalu luas soalnya pertanyaan. Dulu tuh saya punya impian gitu, tapi udah lama tuh habis itu maksudnya saya kalau ngelihat anak-anak jalanan itu saya kayaknya pengen bantu gitu. Mungkin di mana ngumpulin terus dalam gitu. ngasih kayak pendidikan motivasi kayak gitulah gitu. Oke. Kalau yang spesifik itu bisa. Apakah Bu Yeni? Oh ya, Bu Yeni cocok di rumah singgah seperti itu kan ya? Iya. Cocok-cocok aja sih Bu. Nah ini cukup gede juga sih. Nah karena itu passionnya Bu Yeni akhirnya jadi kecocokannya tinggi juga ya karena Ibu punya pengen ke sana. Cocok-cocok aja Bu, silakan aja kalau misalnya Ibu mau atau apa. Bisa. Nah, kalau misalnya di makanan apakah cocok juga Kak? Misalnya saya bikin masakan apa gitu. Saya jual, apakah cocok? Apakah Bu Yeni untuk usaha makanan bisa menghasilkan? Lumayan nih Bu. Ini geraknya juga langsung cepat, gede juga. Nah, cocok ini Bu. Ya makasih ya Kak Abe ya. Iya. Jadi doain kalau Bu Yeni ini kayaknya kalau saya rasa ya mungkin salah sih. Dalam arti kata lagi banyak galau ya Bu ya? Lagi banyak pikiran gitu ya Bu ya? Iya. Nggak pede seperti itu. Iya. Nggak pede. Jadi itu yang membikin dia apa ya? Nggak bisa ngelihat peluang. Stagnan gitu akhirnya. Ya, nggak bisa ngelihat peluang. Jadi kayak stuck. Nah, itu gini. Makanya kita harus apa ya? Harus stresnya kita kurangin. Dalam hidup nggak mungkin nggak stres sih. Tapi kita harus kurangin. Makanya ikut yang gratitude pagi sama yang meditasi yang malam itu. Meditasi peace and prosperity. Ikutin aja.
Pagi, malam. Oh, Apalagi harus kalau berturut-turut gitu ya? Soalnya jam segitu saya ada Zoom juga eh, jam. ya kalau malam nggak bisa, pagi aja ikut. Harus Kalau yang intensif. pagi, kalau yang pagi bisa, yang malam kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak gitu. Ya nggak apa-apa. Yang penting tiap hari lakukan seperti itu. Setiap Oh. hari lakukan. Itu akan aura dan cakra kita akan bersih. Dengan aura dan cakra kita bersih, kita nggak stres, itu kita akan lebih bisa melihat peluang. Ya, sekarang saya merasakan vibrasinya tuh rendah banget itu. Iya, Energi negatifnya iya. besar gitu. Bu Yeni lagi di sesi yang agak bawah lah, low vibration. Iya, saya ngerasain gitu kok. Iya, Tapi bisa ya untuk naik kayak gitu. bisa. Kenapa enggak? Kalau yang di YouTube, yang di Gratitude saya kan ada beberapa tuh, ada tentang Nah, Bu Yeni ini juga kayaknya mindernya gede dan juga self love-nya, penerimaan dirinya juga kurang ya Bu ya. Jadi Iya. ada beberapa hal yang di dalam dirinya Bu Yeni nggak nerima sesuatu. Malah mungkin Iya. menghakimi diri sendiri. Iya, Nah, benar. yang di Gratitude, Setiap meditasi itu saya susah untuk konsentrasi gitu kok. ya. Yang di Gratitude itu ada yang self love. Ibu coba di situ aja yang banyakin. Itu Biar aja diulang-ulang terus. Iya, tapi dengan posisi meditasi ya, duduk tegak, terus relax seperti itu. Karena ada sesuatu di masa lalu kayaknya Bu Yeni belum terima sesuatu, ada suatu kejadian gitu. Iya, benar. Nah, di Untuk situ diterima aja. Dilepas gitu ya, Pak. Iya. Ya, di situ. Yang mau nanya, yang misalnya yang pribadi, nanti di chat aja. Di chat di WA saya. Oh, Kalau ya. misalnya ada yang nanya yang agak-agak pribadi gitu. Nah, maksudnya hal-hal yang saya sukai, sekarang saya udah nggak suka lagi gitu. Kayak dulu tuh agen asuransi, saya menikmati. Terus Kalau saya dulu juga apa, jadi sorry? agen asuransi gitu. Akhirnya saya stop. Udah berapa Terus saya tahun juga waktu itu di sana? udah 7 tahun gitu. Oh, gitu. Malah Tapi sebetulnya karena udah lumayan tiba-tiba menghasilkan saya dong. tiba-tiba enggak, jadi saya kurang berhasil. Oh, ya, ya. Nah, terus saya juga jadi instruktur senam gitu. Instruktur senam? Akhirnya saya stop juga. Saya nggak suka lagi gitu. Kenapa? Oh. Kayaknya Ibu nggak- kehilangan apa ya? Kepercayaan diri tadi itu. Ada seseorang kayaknya yang harus dimaafkan, Bu. Yang mungkin yang jadi hambatan Bu Yeni. Ada nggak? Diri sendiri. Lebih ke diri sendiri. Mm-mm. Ada suatu peristiwa ya, lebih ke peristiwa ya Bu ya berarti ya. Iya, merasa bersalah kayak gitu. Nah, itu harus dirilis sih. Itu. Oh ya, oke. Oke. Makasih. Satu pertanyaan lagi deh, udah hampir jam 10. Silakan satu pertanyaan lagi. Yang pakai mic aja. Mbak Ani mau nanya, mana Mbak Ani? Masih ada nggak? Oh, bentar. Kau nanya dong, nggak ada yang mau ya? Iya, Dari iya. 10 tapi. Iya, nggak apa-apa. Siapa? Bu Sulis, ya. Gimana? Soalnya nggak ada yang nanya sih, tinggal aku sendiri. Aku berkaitan dengan pajakku ya. Aku tuh bagusnya tahun ini bisnis apa? Itu nggak bisa ditanya. Oh, ada pilihan. Apa? Ada pilihan. Kalau makanan kayaknya nggak bisa deh. Apa sih, lebih ke pendidikan kah atau apa gitu? Harus ada pilihannya sih. Coba ya. Apakah Bu Sulis di usaha pendidikan bisa menghasilkan uang? Cocok nih Bu. Cepet, langsung. Cepet ya? Oh, berarti ke situ aja aku ya. Oh, udah ada tahu ya? Udah sih, tinggal. Oh. Tinggal eksekusi. Bagus ini, maksudnya baru pertama itu aja langsung gerak.
Oh gitu ya. Iya. Kak Abe, Iya. beneran nggak? Iya, boleh. Ini aku, ya saya mau nanya, saya kan bergerak di bidang properti juga, cuman kan kemarin kan sempet drop ya, karena kan kelihatannya nih klien aku nih PHP-in aku gitu loh. Dan dia bilang ada buyer gitu kan, dia jadi media juga gitu. Tapi dia bilang 2 minggu lagi nanti mau bayar. Ternyata terus dia nggak langsung ngilang lagi, nanti ada lagi, nanti hilang lagi gitu. Jadi aku bilang dalam hati aku ambil keputusan udah aku tunggu 2 minggu. Kalau dia nggak kasih, dia nggak ada respon lagi, aku udah dah mundur aja gitu. Nah sekarang aku mau beralih mau produk sambal gitu, sambal botol gitu. Kira-kira ya kan untuk survive lah. Dan sekarang kan lagi Bu Ros lumayan bisa menghasilkan di sambal botol. Bisa, Bu? Bisa ya. Sambal botol. Kenapa lagi laku-lakunya juga ya sambal botol ya? Iya, aku lagi coba nih sambal bawang, sambal itu juga bumbu jadi gitu. Jadi aku mau jual-jualin gitu. Kira-kira cocok ya? Cocok itu. Ya amin lah, nanti biar survive. Kalau misalkan untuk ke depannya gitu, kira-kira bisa menghasilkan, bisa sukses nggak ya? Yang sambal bawang ini, sambal-sambal? Jadi aku mau bikin merek, mau bikin botolnya paten gitu, mau netep gitu. Ini kan pertanyaan yang agak ambigu juga sih, Bu. Jadi, itu kan tergantung usaha ibunya. Sebetulnya cocok-cocok aja bisa. Nah, ini sih cocok-cocok aja, bisa diteruskan jangka panjang. Nah, tapi kalau dari hal ini itu multifaktor juga. Jadi kan tergantung dengan apa strategi ibu, apa yang ibu lakukan. Hal-hal seperti itu. Jadi itu kan tergantung tindakan kitanya. Oke, ini bagus. Tapi kalau misalnya tindakan kita nggak diem-diem, ekstrimnya nih, kita diem-diem aja, nggak masarin, nggak ada strategi, ya gitu-gitu aja. Tapi kalau misalnya kita mau matenin, kita mau ada strategi marketingnya, kita ada strategi resellernya, nah itu udah pasti lebih terjamin gitu. Iya. Sekarang sih lagi mau diitin dulu. Jadi kita percobaan dulu semuanya. Kalau memang nanti tahannya berapa lama, ininya produknya bagus, baru kita berdua atau bertiga ya Bu ya jalaninnya? Sama anak-anak sih. Sama anak-anak. Okay. Sama anak-anak. Anak-anak saya kan bisa ngedesain itu. Sekarang ini kan anak-anak kan lagi jualan lilin yang saya ada share ke Koabe itu. Lilin itu lumayan laku sih itu. Banyak yang pesan. Jadi saya yang kerja, anak-anak yang marketin gitu. Iya. Amin. Oke. Mungkin cukup sampai di sini aja. Udah jam 10. Kita bertemu besok di Anak Gifted dengan Ibu Patricia. Thank you, Mabe. Thank you. Terima kasih, Ko Abe. Sama-sama. Terima kasih, Ko Abe. Sama-sama. Makasih, Ko. Thank you, Ko Abe. Yuk.